Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Prasetyono dengan NIM 2003019 dari Teknik Kimia 20. Saya di sini ingin mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah korosi MKK D309. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Ibu Puja Suti Ibrahim MSI sebagai dosen pengampu mata kuliah korosi. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas tentang jurnal, dua jurnal yang diberikan. Yang pertama jurnal tentang jenis-jenis korosi dan juga cara penanggulangannya. Dan kemudian ada jurnal tentang laju korosi dan cara penghitungan laju korosi. Jurnal yang pertama, korosi baja karbon di atmosfer, sistem air pendingin dan air panas, sistem air panas. Di sini ada empat konten yang akan dibahas, yaitu tujuan dan metode, kemudian ada jenis korosi yang terjadi, penanggulangan korosi, dan kesimpulan yang ada di akhir. Tujuan dan metode. Untuk tujuannya adalah ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada pengujian korosi logam baja di lingkungan atmosfer, air pendingin, dan air panas. Ujian laju korosi dilakukan dalam sistem Koppon tiga kondisi dengan tiga lingkungan yang berbeda juga. Jadi ujian korosi diasumsikan dengan aktivitas laboratorium dan perubahan cuaca yang tidak stabil, maka kondisi air pendingin dan air panas diasumsikan konstan. Untuk metodenya sendiri, pada tahap proses korosi material, logam disesuaikan dengan proses kondisi meliputi 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, dan 1 bulan di lingkungan atmosfer. Dan 1 hari, 3 hari, 5 hari, 7 hari, dan 10 hari dalam kondisi sistem air pendingin. Dan juga 1 jam, 2 jam, 3 jam, 5 jam, dan 7 jam untuk proses korosi logam di sistem air panas. Jenis-jenis korosi yang terjadi pada jurnal ini adalah korosi uniform atau korosi seragam. Korosi ini ditandai dengan ratanya permukaan logam yang terkorosi secara merata. Ada tiga lingkungan yang berbeda seperti tadi dijelaskan. Korosi uniform pada lingkungan atmosfer, korosi uniform pada sistem air pendingin, dan korosi uniform pada air panas. Tentunya dengan waktu yang berbeda dan kondisi lingkungan yang berbeda juga. Korosi uniform pada atmosfer. Bisa dilihat di gambar ini ada tiga logam. Coklat di sudut logam lebih banyak. Ini menunjukkan bahwa proses korosi logam dimulai dari struktur logam yang rentan dan mudah bereaksi dengan lingkungannya. Kemudian bertambahnya waktu juga, maka proses anodik dan katodik terjadi permukaan logam dengan laju korosi yang gambar menampilkan foto mikro permukaan logam kondisi awal dengan permukaan yang bersih dan rata ukuran oksida ya WM dan 17 UM. Kalau logam berwarna coklat tua, hasil pengkorosian selama 4 minggu dengan produk korosi Fe203 dan H2O atau FeOH dihasilkan dari proses korosi di lingkungan lembab. Permukaan logam dengan produk korosi dibersihkan pada gambar 4 ini. Lubang-lubang akibatnya adanya serangan korosi di atmosfer. Menjarah pada goresan serta abrasif pada saat pembersihan logam secara mekanik dengan lebar lubang bervariasi, mulai dari yang kecil 39, 50, 1,4 dan yang besar. Kemudian korosi foam pada sistem air pendingin. Proses korosi ini menghasilkan berat. Ini berarti produk juga meningkat. Proses korosi logam yang meningkat ini juga menyebabkan semakin berkurang ya. Reaksi logam baja, sistem air pendingin menyebabkan proses oksidasi sehingga daerah ini bersifat anodik dan logam berubah menjadi ion ferro Fe2+. Air pendingin mengandung oksigen terlarut menyebabkan molekul oksigen um, dan air tertarik ke permukaan logam sehingga melapisi akibatnya adanya elektron dilepaskan secara oleh atom besi Fe semakin meningkat. Sehingga molekul air oksigen mengalami oksidasi di daerah ini menjadi bersifat katodik menghasilkan ion hidroksil. Adanya ion Fe2 dan juga ion OH- serta permukaan oksigen semakin meningkat, maka keduanya ion tersebut bereaksi membentuk FeOH2 yang kemudian akan menjadi FeOH3 yang berwarna coklat dan menempel di permukaan logam yang akhirnya membentuk kerak. Seperti pada gambar tersebut, pada sistem air pendingin ini korosinya sangat rata di permukaan logam itu sendiri, melapisi di permukaan logam. Kemudian ada korosi uniform pada sistem air panas. Dengan hasil korosi baja meningkat, hal ini disebabkan meningkatnya waktu reaksi
yang menyebabkan reaksi korosi panas disertai pengadukan juga meningkat. Laju korosi masih terus meningkat mencapai 137,12 MPy. Foton ke permukaan logam ini proses korosi selama 7 jam mengalami perubahan yang jelas. Berdasarkan hasil hasil reaksi, baja karbon dari tiga lingkungan menunjukkan bahwa laju korosi pada sistem lingkungan panas lebih cepat dibandingkan lingkungan air pendingin dan atmosfer. Untuk pengendalian korosi ini, untuk sistemnya korosi dapat menggunakan coating. Ini kita masuk ke cara penanggulangan korosi uniform. Pada tiga percobaan tadi, dengan lingkungan yang berbeda tadi juga, dapat disimpulkan bahwa semakin lama proses korosi menghasilkan serangan dan produk semakin banyak. Untuk itu, waktu suhu kelembapan udara, pengotor udara, serta arah angin mempengaruhi laju korosi, mempengaruhi jumlah dan produk korosi. Maka dari itu, cara penanggulangan korosi uniform yaitu antara lain dengan yang pertama, memberikan lapisan pelindung pada permukaan logam dengan coating krom ataupun dengan lapisan lain yang dapat memperlambat dan mencegah terjadinya korosi seragam terjadi lebih cepat. Kemudian adalah pemilihan material yang akan digunakan juga sangat perlu, menimbang dengan kondisi lingkungan yang sangat korosif, yang korosif atau tidak terlalu korosif. Dan ketiga, pemeliharaan berkala sangat diperlukan untuk memperlambat efek dari korosi seragam ini. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan dari jurnal ini. Berdasarkan hasil percobaan dan pembahasan tadi, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proses korosi pada baja karbon di atmosfer berlangsung lambat dengan korosi mencapai 0,339 MPy yang mengidentifikasikan bahwa lingkungan masih sangat baik. Dan juga pada air dingin dibanding dari air panas yaitu itu mencapai 3,52 MPy dan air panas 137,212 MPy. Kondisi logam itu terkorosif mempengaruhi beberapa hal, percobaan seperti lama atau cepatnya logam dalam percobaan pada tiga media, dan waktu yang berbeda. Juga dipengaruhi oleh suhu, kelembaban udara, pengontur udara, dan untuk penanggulangannya, yaitu dengan cara melapisi permukaan logam dengan coating krom atau lapisan lain yang dapat memperlambat kerja dari korosi uniform. Oke, kita masuk ke jurnal 2, yaitu variasi media pengkorosi dan waktu terhadap laju korosi pada logam baja rendah, karbon block steel, dengan modelan kondisi sirip kemudi kapal. Pada jurnal ini juga akan dibahas 4 konten, yaitu tujuan dan metode, kemudian ada perhitungan, ada pembahasan, dan ada kesimpulan. Tujuan dan metode ini, adapun tujuannya adalah untuk mengetahui tiga pengaruh tiga sampel air laut, yaitu air laut Gresik, Surabaya, dan Lamongan pada proses yang terjadi pada baja karbon rendah mid-shell. Yang kedua, mengetahui pengaruh variasi waktu perendaman yaitu 2 hari, 3 hari, 6 hari, dan 8 hari. Untuk metodenya, variabel bas dan variabel kontrol. Itu adalah salinitas di air laut Surabaya, Gresik, Lamongan, waktu perendaman selama 2 hari, 4, 6, dan 8 hari. Untuk variabel kontrol yang dikontrol dan dikendalikan yaitu jenis logam mixednya, berat awal logam menggunakan temperatur ruangan, volume air lautnya, dan debit air sebesar 2.800 liter per jam. Ini adalah perhitungan weight loss dilakukan dengan persamaan sebagai berikut. W K per DAST MMB. Ini untuk perhitungan weight loss, keterangan di mana keterangannya adalah konstanta sebesar 8,76 dikali 10 pangkat 4 mmp. Kemudian kehilangan berat sampel gram, kemudian berat jenis sebesar 7,85 gram per cm kubik, luas permukaannya 33 cm kuadrat, dan variasi waktu perendaman 2 hari, 4 hari, 6 hari, dan 8 hari. Di sini dapat dilihat pada tabel ini, di mana ada 3 air laut sampel, ada air laut Surabaya, air laut Lamongan, air laut Gresik. Pada air laut Surabaya, ada salinitas, pH, dan TDS sebagai indikator dan eh, komponen yang dilihat untuk menentukan laju reaksi pada 3 air laut tersebut. Daerah Surabaya, salinitasnya pada awal itu 30%, hari kedua 32%, hari keempat
hari keempat 34% hari keenam 35% dan 36%. Untuk pH-nya 8,55, 8,59, 8,66, 8,71, 8,74. Untuk TDS Bandara Road Surabaya 7,29, kemudian 736, 745, 749, dan 751. Untuk air laut Lamongan lebih tinggi secara presentasi, salinitas lebih tinggi secara presentasinya, di mana untuk awalnya 35%, 37, 38, 40, dan 41%. Dan untuk pH-nya juga relatif lebih rendah dibandingkan air laut Surabaya. Dan untuk TDS-nya ini jauh lebih tinggi, air laut Lamongan dibandingkan air laut Surabaya. Dan untuk air laut Gresik secara salinitas itu lebih tinggi dari air laut dua sampel air laut Lamongan dan air laut Surabaya. Sekitar 37%, 39%, 40%, 41%, 43%. Dan untuk pH-nya juga relatif lebih rendah dibandingkan dua sampel air laut dari air laut Lamongan dan air laut Surabaya itu. Untuk TDS-nya ini lebih tinggi, relatif lebih tinggi dibandingkan kedua air laut tadi. Itu untuk awal 75.757, kemudian hari kedua 764, hari ketiga 768, hari ke-6 771, dan hari ke-8 775 ppm. Oke, pembahasan. Kecepatan atau pengaruh laju korosi tersebut juga dipengaruhi oleh pH, salinitas, dan TDS pada laju korosi. Tingkat keasaman pH, seperti kita ketahui, bahwa tingkat asam, eh, kondisi yang asam itu sangat mempengaruhi cepatnya korosi itu terjadi dan bekerja. Tingkat keasaman pH sebagai indikator menyebabkan terjadinya proses korosi logam dengan berbagai macam polutan di dalamnya. Tingkat keasaman juga terjadi korosi karena pH mampu menunjukkan konsentrasi dari ion H plus dalam air dan membantu mempercepat pertukaran ion dan mempengaruhi pelepasan elektron pada logam. Yang kedua adalah salinitas atau kadar garam. Adalah banyaknya garam yang terkandung atau terlarut dalam 100 gram air yang klorida celamin dan juga konduktivitas dalam air laut atau daya hantar listriknya bisa menyebabkan logam sangat korosif. Semakin besar kadar garam, maka semakin besar juga konduktivitasnya dan juga semakin klorida terkandung pada air laut tersebut sehingga mempercepat laju korosi. Kemudian adalah TDS atau total dissolved solid. Semakin tinggi nilai TDS yang terkandung dalam media air laut, maka akan semakin cepat laju korosi yang terjadi. Korosi yang terjadi karena nilai TDS yang sangat tinggi disebabkan banyaknya partikel atau zat terlarut yang bergesekan dengan permukaan material yang diuji. Oke, kesimpulan dari jurnal ini, dari hasil pengujian, penelitian serta analisis yang dilakukan, pengukuran korosi logam dapat diambil kesimpulan bahwa dari tiga variasi tersebut, yang berbeda sangat berpengaruh terhadap laju korosi yang terjadi pada baja rendah ini. Hasil laju korosi didapatkan perendaman menggunakan air laut di Gresik dengan waktu perendaman selama 6 hari sebesar 0,7259 mmPy dan terendah didapatkan dengan menggunakan air laut Surabaya dengan waktu perendaman 2 hari sebesar 0,3053 mmPy. Semakin asam tingkat keasaman dalam air atau pH-nya, dan semakin tinggi nilai salinitas dan zat yang terlarut dalam air, maka akan semakin besar juga atau semakin cepat laju korosi yang terjadi. Ini kedua, waktu adalah komponen yang penting saat pengujian laju korosi karena sangat berpengaruh tingkat laju korosi dengan lamanya waktu perendaman. Korosi semakin lama, maka akan semakin banyak tingkat laju korosi yang didapatkan, baik semakin cepat atau juga semakin melambat. Contohnya laju korosi yang tertinggi adalah laju korosi dengan lama waktu perendaman selama 6 hari, kemudian laju korosi menurun di hari ke-8. Ini membuktikan bahwa waktu sangatlah berpengaruh pada tingkat laju korosi yang akan dihasilkan dalam pengujian itu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya berharap semoga presentasi saya ini dapat menambah wawasan lagi, wawasan kita.
Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf apabila terdapat beberapa kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.